Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini ya. Masih dalam suasana hari Pentakosta. Ya, minggu kemarin kita memperingati hari Pentakosta. Firman Tuhan juga dengan tema dengan Roh Kudus ya. Berbuah atau membusuk ya yang disampaikan oleh Pak Andri ya. Hari ini saya melanjutkan masih dengan topik tentang Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Ya. Yang biasa menjadi luar biasa oleh karena Roh Kudus. Ya. Sesuatu yang berubah, ya, baik benda ataupun apapun ya, pasti ada pemicunya. Ya. Tidak ada tiba-tiba berubah, tidak ada. Ya. Orang tiba-tiba menjadi sombong. Kenapa? Ternyata orang ini yang dulunya sederhana tiba-tiba menjadi kaya sehingga berubah menjadi sombong, ya. Atau karena kepandaiannya ataupun apapun ya yang membuat orang itu berubah, ya. Benda itu juga berubah, ya. Misalkan air ya dipanasi menjadi uap berubah. Pemicunya apa? Yaitu panas ini, ya, sehingga membuat air mendidih dan menguap menjadi uap. Air berubah benda cair menjadi benda gas ya. Demikian juga Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang biasa. Bahkan di antara mereka adalah para nelayan. Orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Kita tahu bahwa kehidupan nelayan mungkin sampai saat ini ya. Mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi orang yang sederhana. Tapi kita tahu setelah mengiring Tuhan dan mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berubah ya. Kita akan belajar di sini salah satu murid Tuhan yaitu Rasul Petrus ya. Di mana Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita tahu Petrus adalah seorang nelayan. Tetapi pada endingnya dia menjadi pemimpin ya kekristenan di dunia ini ya. Kita akan belajar beberapa hal tentang apa perubahan sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus yang terjadi dialami oleh Rasul Petrus ya. Yang pertama Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dari penakut menjadi pemberani ya. Sebelum dipenuhi Roh Kudus penakut, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus dia menjadi pemberani ya. Kita tahu pada saat Yesus disalib, Petrus mengiring dari jauh ya. Dia ingin mengiring tapi ya ada ketakutan, sehingga pada saat beberapa kali ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, dia menyangkal ya. Kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75, nanti Ibu Bapak baca sendiri di rumah ya. Ada beberapa hal di sini di mana Petrus itu menyangkal. Di ayat yang ke-70 dikatakan, aku tidak tahu yang kau maksud. Jadi waktu ditanya, kamu kenal ini, aku gak ngerti. Ya, ya seperti orang-orang kenggong itu pura-pura gak tahu. Aku gak ngerti pertanyaanmu itu. Ya. Petrus berusaha menghindar karena tidak bisa menjawab. Ya, jadi aku gak ngerti apa yang kau maksud. Kemudian ada yang tanya lagi, ya. Di dalam ayat yang ke-72, Petrus kembali menyangkal, dikatakan, aku tidak kenal orang itu. Tadi ngomong tidak tahu pertanyaannya, yang kedua aku tidak kenal orang itu. Dan pertanyaan yang ketiga, ya, di sini di dalam ayat 74, Petrus bahkan mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak kenal dengan Yesus. Gurunya, Tuhannya, Juru Selamatnya. Dia tidak kenal, mengutuk. Mungkin orang di sini mungkin meso apa bagaimana, menggerutu, mengutuki terus. Dan mengaku tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Dia penakut, ya. Sehingga di dalam ayat 75 demikian kata firman Tuhan. Ya, pada waktu itu terdengar ayam berkokok. Ya mungkin
kukuruyuk gitu. Maka dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, Petrus sadar bahwa Tuhan pernah mengingatkan bahwa sebelum ayam berkokok, ya, dia sudah 3 kali menyangkal Tuhan. Padahal Petrus dengan gagah berani mengatakan, aku akan membela, aku akan rela mati untuk Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, ya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, pada waktu ini ayam berkokok, maka teringatlah Petrus akan yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal, ya, aku 3 kali. Ya, ibu bapak yang kasih Tuhan. Maka Petrus pergi dan menangis dengan sedihnya. Di sini menunjukkan Petrus begitu takut kalau tersangkut, gurunya disalib, mungkin takut dia ikut disalib. Ya, tetapi ibu bapak yang kasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang cinta. Ya, Tuhan rubah Petrus yang penakut menjadi pemberani. Ya, di mana waktu itu saat Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia menjadi pemberani. Ya, bahkan saat menghadapi sidang para tua-tua, ya, ahli-ahli hukum pada waktu itu, mungkin sekarang ya sidang-sidang yang benar-benar dipersiapkan untuk mengadili Petrus. Petrus yang penakut itu menjadi pemberani. Ya, di dalam kisah para Rasul 4 ayat 13 dikatakan demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Jadi setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus, Yohanes diadili, disidang. Dia dengan tenang menjawab semua pertanyaan. Ya, ahli-ahli hukum, ahli Taurat, orang Farisi, semuanya dijawab dengan tenang dan benar. Sehingga sidang itu terkejut. Dia katakan, ya, sidang melihat keberanian Petrus. Ya, dia menjadi pemberani untuk menjawab. Dia tidak grogi di dalam sidang yang dilakukan pada waktu itu. Ya, jadi yang pertama kita belajar bahwa setelah dipenuhi Roh Kudus, ada perubahan dari penakut menjadi pemberani. Yang pertama. Yang kedua, ibu bapak yang kasih Tuhan, dari yang tidak terbelajar menjadi cerdas luar biasa. Ya, kita tahu bahwa Petrus di sini seorang nelayan. Ya, seorang nelayan yang pendidikannya sangat terbatas. Ya. Tetapi dia menghadapi ahli-ahli hukum, ya. Mungkin sekarang profesor, doktor hukum yang mengadili, ya. Padahal dia seorang nelayan. Tetapi sidang ini menjadi kaget, ya. Dikatakan tadi, kita kembali di dalam kisah 4 ayat 13 tadi. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar. Dikatakan heranlah mereka. Ya, ibu bapak yang kasih Tuhan, tidak menyangka orang yang sederhana ini bisa menjawab pertanyaan ahli-ahli hukum pada waktu itu. Jadi di sini Roh Kudus mengubah, ya, Rasul Petrus dan Yohanes ini yang sederhana, yang tidak terpelajar menjadi cerdas luar biasa, mengalahkan para ahli hukum pada waktu itu. Ya, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa yang luar biasa. Dia roh penolong, roh penghibur yang siap merubah hidup saudara dan saya. Ini Petrus dirubah, kecuali dari penakut menjadi pemberani. Dikatakan di sini yang tidak terpelajar menjadi cerdas luar biasa. Ya, kalau bukan Roh Kudus tidak bisa, ya, tidak bisa, mustahil. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya,
Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya nanti Ibu Bapak bisa baca di dalam mulai ayat yang ke-8 ya. Kisah 4 ayat 8 sampai 13. Nanti setelah ibadah Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Di situ ada diskusi yang luar biasa antara ahli-ahli hukum, ahli Taurat, tua-tua orang Yahudi dengan Petrus dan Yohanes. Diskusi tentang apa saja, tentang teologi, tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes ya mampu menjawab dengan tenang dan benar ya. Maka heranlah mereka, dikatakan, maka heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai murid Yesus ya. Oleh karena itu Ibu Bapak, mari sebagai murid-murid Tuhan kita juga terus minta kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita, memimpin kita, membuat kita makin hari makin cerdas ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yang ketiga, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ini sedikit maju. Petrus yang sebelumnya adalah penjala manusia, setelah penuh Roh Kudus, dia dikatakan menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di dalam kitab Injil Matius 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Pada waktu itu Yesus menyusuri Danau Galilea dan melihat kawanan orang-orang yang lagi membersihkan jalannya, beberapa nelayan, dan pada waktu itu ada Simon, Petrus dan Andreas. Ya. Tuhan memanggil mereka, dikatakan, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kejadikan penjala manusia." Ya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, Petrus adalah penjala ikan. Setelah dipenuhi Roh Kudus dan mengiring Tuhan, dia menjadi penjala manusia. Bukan penjala yang biasa-biasa saja. Dikatakan Ibu Bapak dikasih Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan, rasul Tuhan yang luar biasa. Bahkan sekali Petrus berkhotbah dikatakan 3.000 orang bertobat. Ya, luar biasa kan? Ya, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya, kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Saya bacakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi khotbah Petrus luar biasa. Seorang nelayan, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Karena apa? Bukan kekuatan Petrus, tetapi karena Roh Kudus memenuhi Petrus, sehingga menjadilah rasul Tuhan yang luar biasa. Membawa banyak jiwa, dikatakan sekali khotbah 3.000 bertobat. Ya, ini adalah suatu luar biasa. Tanpa Roh Kudus, saya yakin Petrus adalah orang-orang biasa juga. Tetapi kuasa Roh Kudus mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kemudian selanjutnya, yang poin yang keempat, ya. Setelah Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, itu beda dengan Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan di poin 4 ini, dari orang biasa menjadi orang yang penuh kuasa. Dari orang yang tidak punya kuasa apa-apa menjadi orang yang penuh kuasa luar biasa. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Petrus membuat mukjizat, melakukan mukjizat berulang-ulang, ya. Dan mukjizat Petrus ini luar biasa, ya, luar biasa, ya. Bahkan dikatakan bayangannya saja. Kalau Petrus lewat, bayangannya melewati orang yang direbahkan di jalan, itu sembuh. Ya. Ini kan luar biasa, ya kan? Tidak perlu dijamah, tidak perlu ditengking penyakitnya. Petrus lewat, bayangannya ngelewati orang itu sembuh. Ini kan kuasa yang luar biasa, ya. Karena Roh Kudus turun atas Petrus dan teman-temannya. Ya, di dalam Kisah 5 ayat 15, ya.
Nanti Ibu Bapak baca mulai ayat yang ke-12 ya sampai 16. Saya bacakan ayat yang ke-15 saja ya. Sekali lagi catat Kisah 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan ayat yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang di antara mereka, ya. Jadi bayangannya, kalau kita baca selanjutnya, orang sakit, orang kerasukan setan, apapun, ya, disembuhkan, ya, mujizat hanya oleh bayangan saja. Ini kan hal yang luar biasa Ibu Bapak, ya. Kita tidak bisa mikir ya bayangannya kok menyembuhkan, ya. Bukan Petrus, bukan bayangan Petrus semata, tetapi karena Roh Kudus yang merubah Petrus punya kuasa membuat mujizat yang luar biasa, ya. Ibu Bapak, saudara jemaat Bethesda yang saya kasihi dalam Tuhan, ya. Mari kita terus berdoa, ya. Kita memang tidak ada doa impartasi kuasa Roh Kudus sudah 2 tahun ini, ya. Tahun ini juga tidak ada karena kita harus stay at home. Tetapi marilah kita tetap berdoa di rumah kita masing-masing. Kita minta janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus untuk memenuhi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai manusia seringkali tidak berdaya. Seringkali iman kita lemah, kita kadang-kadang diputus asa dan sebagainya. Tetapi kami percaya, ya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, Tuhan mengubah, Roh Kudus mengubah yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Bahkan Ibu Bapak yang kasih Tuhan, saat saudara dan saya mungkin dalam keadaan krisis, ya, mungkin krisis iman dikatakan, ya. Pada saat kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus itu akan berdoa untuk saudara dan saya, ya. Di sini di dalam ayat yang terakhir, di dalam Roma 8 ayat yang ke-26, saya bacakan firman Tuhan demikian. Demikian juga Roh, ya, Roh besar, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, ya. Jadi saat kita lemah, saat kita tidak bisa berdoa, dikatakan Roh Kudus membantu kita, membantu saudara dan saya dalam kelemahan kita, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri, ya, berdoa untuk kita kepada Allah. Bahkan tidak hanya berdoa dengan biasa-biasa, tapi Roh Kudus berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Serius dia berdoa untuk menolong saudara dan saya menghampiri Tuhan, ya. Oleh karena itu Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, ya, mari kita terus berdoa kiranya Roh Kudus boleh memenuhi hidup kita. Jangan biarkan Roh Kudus meninggalkan kita, tapi biarlah Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita, karena kita perlu, ya. Kita akan yang biasa-biasa dikatakan menjadi luar biasa, ya. Seperti tadi kita sudah baca, perhatikan Petrus yang penakut menjadi pemberani, ya, yang tidak terpelajar menjadi cerdas luar biasa, ya kan? Dikatakan tadi juga apa? Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan yang keempat tadi dikatakan dari orang yang tidak punya kuasa menjadi orang yang punya kuasa, mujizat yang luar biasa. Terlebih para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya, mari kita tetap andalkan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan atau kepandaian kita, bukan karena apapun yang kita miliki, kekayaan kita, tetapi biarlah kita serahkan, ya, hidup kita, pelayanan kita kepada Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus terus memenuhi kita, ya. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, meskipun, ya, pandemi ini, COVID ini memaksa saudara dan saya untuk beribadah di rumah masing-masing, tetapi jangan pernah kurangi makna ibadah itu sendiri. Doa, baca firman, mungkin lebih intensif, lebih banyak, karena banyak waktu yang kita punyai di dalam masa kita stay at home ini.
Puji Tuhan, ya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah sampaikan dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini minggu pertama, ya mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, ya datang pada Tuhan, ya untuk kiranya kita boleh masuk perjamuan kudus dengan layak dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, bagaimana Tuhan Yesus, Roh Kudus mengubahkan kehidupan Petrus, kehidupan yang biasa menjadi luar biasa. Kami percaya Roh Kudus yang sama boleh juga mengubah hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu di zaman ini. Kami yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kami yang asalnya mungkin penakut di dalam memberitakan kabar baik, Engkau berikan keberanian kami untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk kami melayani sesama kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan berada. Dan kalau Roh Kudus dalam hidup kami percaya kami mampu melakukan sesuatu yang besar seperti yang Tuhan sudah janjikan. Kalau Tuhan berikan kuasa kepada Petrus, Andreas dan teman-teman, kami percaya Tuhan juga memberikan kuasa bagi kami, juga umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Roh Kudus akan mencerahkan dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dan saatnya sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkanlah hati kami, pikiran kami Tuhan. Koreksi Tuhan Yesus, hidup kami, hati kami. Manakala masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami. Sehingga kami boleh berkenan di dalam bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya lewat perjamuan suci ini hidup kami dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang rusak boleh dibentuk kembali sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Untuk menjadi bejana-bejana yang lebih mulia untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan doa kami dan kami sambut perjamuan suci ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saya undang Ibu Bapak untuk berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Salibkan
Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita kenang karya salib di mana Tuhan rela dihina, disesah, dipaku di kayu salib. Sehingga apapun yang menjadi masalah persoalan kita, Dia tanggung di kayu salib. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, darah anak domba Tuhan, yang tercurah di Golgota, membasuh dosa isi dunia ini, membasuh dosa saudara dan saya, sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ibu Bapak, bukankah cawan minuman yang kita naikkan syukur ini, bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Mari kita sembah Dia. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Dia. Sembah Dia, ucapkan syukur pada Tuhan. Dia baik. Dia menebus dosa saudara dan saya. Dia rela mati untuk kita. Dia salibkan untuk kita. Dia lawan sih. Dia lawan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Cuma karena kasih-Nya saja saudara dan saya diselamatkan oleh darah Kristus yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kami ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kami. Apapun masalah kami percaya Tuhan sudah selesaikan. Yang sakit disembuhkan, amin. Susah dihiburkan, amin. Yang jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan Ibu Bapak, kita sudah masuk dalam perjamuan kudus.
sedikit ya pesan-pesan daripada kami ya. Situasi masih belum membaik ya. Mungkin saatnya sebentar akan ada normal baru. Ada yang ngomong adaptasi kebersihan baru, ada tatanan normal baru. Apapun istilahnya, saudara saya, mari tetap jaga kesehatan ya. Selama harus stay at home ya. Jaga kesehatan dan tetap setia kepada Tuhan ya. Biarlah meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya saling mendoakan ya, saling memperhatikan sehingga kita tetap kuat bersatu di dalam satu, yaitu tubuh Kristus ya. Bu Bapak, tetap doakan pemerintah kita ya, para dokter, perawat TNI Polri yang berjuang di garis depan. Kiranya Tuhan juga menjagai, melindungi mereka ya. Tetap setia dan doakan kami juga untuk mempersiapkan, mungkin kalau harus ibadah dengan segala mungkin liturginya sedikit berubah dan sebagainya, biarlah tim akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita ya dengan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan. Selesainya ibadah kami pada hari ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami sudah masuk juga di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Yesus, semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kiranya juga penuhi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya kalau kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kami yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa dalam Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Memberkati juga pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka semuanya terus melayani Tuhan di wilayah masing-masing, di keluarga masing-masing, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, bangsa, negara, dan satuan gugus tugas yang terus berperang menangani COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap dilindungi, dijagai kesehatannya, dijagai semangatnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau jagai kami semuanya, umat-Mu, jangan satu pun yang terpapar, tapi semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih, saatnya kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan, turunkan berkat-Mu. Berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang Tuhan, Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Kudus, menyertai, memberkati.
memberkati rumah tangga kami masing-masing, kesehatan kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.